Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana alam banjir bandang adalah bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Kita perlu memahami lebih lanjut tentang bencana ini untuk dapat menghadapinya dengan lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menayangkan tentang bencana alam banjir bandang, penyebab, dampak, dan cara menghadapinya. Mari kita simak tayangan berikut. Banjir bandang. Kata-kata ini membayangkan air deras yang menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Kekuatan alam yang mengerikan ini mampu menyebabkan kerusakan hebat dalam waktu singkat. Tapi apa sebenarnya banjir bandang itu? Dan apa bedanya dengan jenis banjir lainnya? Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba dan cepat, seringkali terjadi tanpa peringatan. Banjir bandang ditandai dengan naiknya permukaan air dengan cepat, biasanya dalam waktu 6 jam setelah peristiwa pemicu, seperti hujan deras. Banjir ini dapat mengubah aliran sungai yang tenang menjadi arus deras dalam sekejap mata, membuat orang lengah dan meninggalkan jejak kehancuran. Tidak seperti banjir sungai yang berkembang perlahan seiring waktu, banjir bandang terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Hal ini membuat mereka sangat berbahaya, karena orang seringkali memiliki sedikit waktu untuk bereaksi dan mencari keselamatan. Banjir bandang dapat terjadi di mana saja di dunia, tetapi paling umum di daerah dengan medan yang curam, tanah kering, dan vegetasi yang terbatas. Daerah-daerah ini sangat rentan karena kurang mampu menyerap hujan deras, yang menyebabkan limpasan yang cepat dan banjir bandang. Banjir bandang seringkali dipicu oleh peristiwa alam, dengan hujan deras sebagai penyebab paling umum. Ketika sejumlah besar hujan turun dalam waktu singkat, tanah dapat dengan cepat menjadi jenuh, tidak dapat menyerap kelebihan air. Kelebihan air ini kemudian mengalir di atas permukaan, terakumulasi di daerah dataran rendah dan membentuk aliran yang bergerak cepat. Semakin curam medannya, semakin cepat air mengalir, meningkatkan risiko dan tingkat keparahan banjir bandang. Badai petir yang intens, musim hujan, dan siklon tropis semuanya dapat menurunkan curah hujan yang sangat besar dalam waktu singkat, yang menyebabkan banjir bandang yang dahsyat. Di daerah pegunungan, salju dan es yang mencair juga dapat menyebabkan banjir bandang, terutama selama pencairan musim semi. Faktor alami lain yang dapat menyebabkan banjir bandang adalah tanah yang tidak stabil. Daerah dengan tanah gembur, berpasir, atau daerah yang rawan longsor sangat rentan. Hujan deras dapat membuat tanah jenuh, membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap erosi. Erosi ini dapat menyebabkan tanah longsor dan aliran puing, yang dapat memperburuk kekuatan destruktif banjir bandang. Kekuatan aliran ini dapat menumbangkan pohon, membawa batu-batu besar, dan mengubur seluruh masyarakat di bawah semburan lumpur dan puing-puing. Meskipun banjir bandang sering dipicu oleh peristiwa alam, aktivitas manusia dapat secara signifikan memperburuk frekuensi dan tingkat keparahannya. Deforestasi, urbanisasi, dan praktik pengelolaan lahan yang buruk, semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko banjir bandang. Hutan bertindak sebagai spons alami, menyerap curah hujan dan memperlambat limpasan. Ketika hutan ditebang untuk pertanian, penebangan, atau pembangunan, kemampuan lahan untuk menyerap air berkurang secara signifikan. Hal ini menyebabkan peningkatan limpasan permukaan, membuat daerah lebih rentan terhadap banjir bandang. Urbanisasi semakin memperburuk masalah. Permukaan beton dan aspal mencegah air meresap ke dalam tanah, yang menyebabkan limpasan lebih cepat dan lebih banyak. Pembangunan jalan, gedung, dan tempat parkir mengurangi jumlah ruang terbuka yang tersedia untuk menyerap curah hujan. Praktik pengelolaan lahan yang buruk, seperti penggembalaan berlebihan dan teknik irigasi yang tidak tepat, juga dapat menyebabkan banjir bandang. Penggembalaan berlebihan menghilangkan tutupan vegetasi, membuat tanah terbuka dan rentan terhadap erosi. Irigasi yang tidak tepat dapat menyebabkan salinisasi dan pemadatan tanah, mengurangi kemampuannya untuk menyerap air. Banjir bandang ditandai dengan kejadiannya yang tiba-tiba dan kecepatannya. Sering terjadi tanpa peringatan, membuat orang tidak siap dan hanya punya sedikit waktu untuk bereaksi. Kecepatan dan kekuatan airnya luar biasa, mampu menghanyutkan mobil, menghancurkan bangunan, dan menumbangkan pohon.
Salah satu aspek paling berbahaya dari banjir bandang adalah puing-puing yang dibawanya. Air yang mengamuk mengambil segala sesuatu yang dilewatinya, mulai dari lumpur dan batu hingga pohon dan mobil. Puing-puing ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur dan menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan manusia. Kekuatan air adalah ciri utama lain dari banjir bandang. Bahkan sejumlah kecil air yang bergerak cepat dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini dapat menjatuhkan orang, menyapu mobil dari jalan, dan menghancurkan bangunan. Tingkat dampak banjir bandang dapat sangat bervariasi tergantung pada intensitas curah hujan, topografi lahan, dan tingkat kesiapsiagaan manusia. Namun bahkan banjir kecil pun dapat menyebabkan ketinggian yang signifikan. Bagian 5. Kehancuran yang dilepaskan, dampak banjir bandang. Banjir bandang dapat berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Banjir bandang menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, perpindahan penduduk, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi. Memahami dampak ini sangat penting dalam mengembangkan strategi penanggulangan bencana yang efektif. Infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bangunan, dan saluran listrik, seringkali rusak parah atau hancur oleh banjir bandang. Kekuatan air dapat merusak fondasi, menghanyutkan jalan, dan merobohkan saluran listrik, mengganggu transportasi, komunikasi, dan layanan penting. Hilangnya nyawa manusia mungkin merupakan konsekuensi paling tragis dari banjir bandang. Orang-orang dapat tersapu oleh arus, terperangkap di bangunan yang runtuh, atau terluka oleh puing-puing. Kejadian yang tiba-tiba ini seringkali menyisakan sedikit waktu untuk evakuasi, meningkatkan risiko korban jiwa. Banjir bandang dapat menyebabkan banyak orang mengungsi, memaksa mereka meninggalkan rumah, dan mencari perlindungan di tempat penampungan sementara. Pengungsian ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang berlebihan, masalah sanitasi, dan penyebaran penyakit. Hilangnya rumah dan harta benda dapat berdampak psikologis jangka panjang pada para penyintas. Konsekuensi lingkungan dari banjir bandang bisa parah. Air banjir dapat mencemari sumber air minum dengan limbah, bahan kimia, dan puing-puing, menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Erosi yang disebabkan oleh banjir bandang dapat menyebabkan degradasi tanah, sedimentasi sungai, dan kerusakan ekosistem perairan. Secara ekonomi, banjir bandang dapat melumpuhkan masyarakat. Banjir bandang mengganggu bisnis, menghancurkan tanaman, dan menyebabkan hilangnya pekerjaan. Biaya perbaikan infrastruktur rusak, dan memberi sebdan sungtumayang berbantuan bektan sangnasi berdua menigolkan guengai. Bagian 6. Mempersiapkan diri menghadapi banjir, pencegahan dan mitigasi banjir bandang. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan cuaca, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk dari banjir bandang. Strategi penanggulangan bencana yang efektif melibatkan kombinasi upaya pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan. Pencegahan berfokus pada pengurangan risiko terjadinya banjir bandang. Ini termasuk tindakan-tindakan seperti reboisasi yang membantu menyerap curah hujan dan mengurangi limpasan. Menerapkan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan seperti pertanian kontur dan terasering juga dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir bandang. Upaya mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak banjir bandang ketika itu terjadi. Ini termasuk membangun infrastruktur pengendalian banjir seperti bendungan, tanggul, dan kolam retensi, untuk mengatur aliran air dan mengurangi risiko banjir di daerah hilir. Sistem peringatan dini sangat penting dalam mengurangi hilangnya nyawa selama banjir bandang. Dengan memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang banjir yang akan datang, orang dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau mencari perlindungan di area aman yang ditentukan. Kode bangunan dan peraturan harus direvisi untuk memastikan bahwa konstruksi baru di daerah rawan banjir dirancang untuk menahan kekuatan banjir bandang. Ini termasuk meninggikan bangunan, menggunakan bahan tahan banjir, dan memastikan sistem drainase yang memadai. Bagian 7. Menghadapi banjir, strategi respons dan pemulihan. Terlepas dari upaya terbaik kita dalam pencegahan dan mitigasi, banjir bandang masih bisa terjadi. Ketika itu terjadi, sangat penting untuk memiliki strategi respons dan pemulihan yang efektif untuk meminimalkan kerusakan dan menyelamatkan nyawa.
Upaya respons berfokus pada tindakan segera yang diambil selama dan segera setelah banjir bandang untuk melindungi nyawa dan harta benda. Ini termasuk operasi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap oleh air banjir. Pertolongan pertama dan bantuan medis harus diberikan kepada mereka yang terluka selama banjir. Membangun tempat penampungan sementara bagi individu dan keluarga yang terlantar sangat penting. Menyediakan mereka dengan makanan, air, dan persediaan penting lainnya. Memulihkan layanan penting seperti listrik, komunikasi, dan transportasi sangat penting setelah banjir bandang. Upaya pemulihan berfokus pada pembangunan kembali dan rehabilitasi jangka panjang setelah banjir bandang. Ini melibatkan penilaian kerusakan, pembersihan puing-puing, dan perbaikan infrastruktur yang rusak. Memberikan bantuan keuangan kepada individu dan bisnis yang terkena dampak sangat penting dalam membantu mereka membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka. Layanan dukungan psikologis dan konseling harus disediakan bagi para penyintas untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kehilangan yang mungkin mereka alami. Upaya pembangunan kembali harus memasukkan pelajaran yang dipetik dari bencana. Banjir bandang. Banjir bandang adalah jenis banjir yang datang secara tiba-tiba dan membawa material-material seperti batu, lumpur, dan kayu. Banjir bandang sering terjadi di daerah pegunungan, perbukitan, atau daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Ada beberapa dampak banjir bandang, antara lain kerusakan infrastruktur, kematian dan cedera, pengungsi, kerusakan lingkungan, perekonomian yang menurun di daerah tersebut. Kerusakan infrastruktur yaitu salah satunya merusak rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum, sistem listrik dan air bersih yang terganggu. Selanjutnya, kematian dan cedera yaitu bisa menyebabkan korban meninggal dunia atau luka-luka. Banyak yang kehilangan tempat tinggal. Pengungsian massal dan krisis kemanusiaan, trauma psikologis dan pada korban, terutama pada anak-anak. Kerusakan lingkungan, erosi tanah dan hilangnya lapisan subur tanah. Perekonomian atau kerugian ekonomi, menghancurkan lahan pertanian, perkebunan, dan hewan ternak, mengganggu aktivitas ekonomi dan bisnis lokal. Lalu, bagaimana seharusnya kita memanajemen bencana banjir bandang ini? Hal-hal yang bisa kita lakukan antara lain pencegahan. Mencegah banjir bandang itu membutuhkan pendekatan dari berbagai aspek, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi risiko banjir bandang salah satunya pelestarian hutan dan reboisasi. Menjaga hutan tetap lebat di daerah hulu sungai sangat penting karena akar pohon membantu menyerap air hujan dan menahan tanah agar tidak longsor. Selanjutnya, mitigasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif dari suatu bencana. Contoh mitigasi banjir, membangun tanggul, membuat saluran air yang baik, reboisasi di daerah hulu sungai. Selanjutnya, memanajemennya dengan cara respon, evakuasi cepat warga dari daerah yang terdampak ke tempat yang lebih aman, peringatan dini lewat sirine, radio, atau pesan singkat agar warga segera siaga.
pengamanan jalur evakuasi dan pengalihan arus lalu lintas jika diperlukan. Selanjutnya, manajemennya, pemulihan, membersihkan lumpur dan puing dari rumah, jalan, dan fasilitas umum, memperbaiki infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, dan listrik, memberikan dukungan psikologis untuk korban, memberikan bantuan sosial dan ekonomi sementara seperti bantuan tunai atau bahan kebutuhan pokok. Dampak banjir bandang yaitu kerusakan infrastruktur, kematian dan cedera, kerusakan lingkungan, dan dampak ekonomi. Manajemen bencana banjir bandang yaitu pencegahan, mitigasi, respon, dan pemulihan. Contohnya seperti pembuatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan banjir, evakuasi penduduk, dan penyediaan bantuan kemanusiaan. Pencegahan banjir bandang adalah langkah-langkah proaktif yang diambil untuk mencegah terjadinya banjir. Yang pertama, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Upaya ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko lingkungan seperti melarang pembangunan di daerah rawan banjir dan mengendalikan proyek yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi. Penanaman pohon di daerah-daerah kritis untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi risiko tanah longsor, dan membantu mengendalikan aliran air. Yang ketiga, pembuatan sistem drainase yang baik. Merancang dan membangun drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan efektif serta rutin membersihkan saluran-saluran untuk mencegah penyumbatan. Yang keempat, pengaturan tata guna lahan, menentukan penggunaan lahan secara bijak seperti menyediakan ruang terbuka hijau, mengontrol kegiatan pertanian, dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak daya dukung tanah. Dengan melakukan langkah-langkah ini, risiko banjir bandang dapat diminimalkan secara signifikan. Mitigasi banjir bandang berarti upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak, dan kerugian yang disebabkan oleh banjir bandang. Mitigasi ini bertujuan untuk melindungi manusia, properti, dan lingkungan dari ancaman banjir. Yang pertama, pembuatan sistem peringatan dini. Sistem ini membantu informasi dini kepada masyarakat sehingga mereka dapat mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang tahan banjir seperti tanggul, bendungan, atau sistem kanal yang dirancang untuk mengendalikan aliran air. Yang ketiga, evakuasi penduduk. Proses pemindahan masyarakat dari area berisiko tinggi ke tempat yang lebih aman sebelum atau selama bencana. Yang keempat, penyediaan bantuan kemanusiaan, memberikan dukungan berupa makanan, air bersih, tempat tinggal, dan perawatan medis kepada korban bencana. Mitigasi bertujuan agar dampak banjir bisa diminimalkan baik dari segi korban jiwa maupun kerugian material. Pemulihan pasca banjir bandang meliputi pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi, dan pembuatan rencana pembangunan yang berkelanjutan.
tayangan tentang bencana alam banjir bandang. Semoga informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan pengetahuan tentang bencana alam banjir sebagai bekal untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.